Vanessa dengan NIM 2310417985 kelas manajemen 3. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik produk dan klasifikasi produk yang ditugaskan oleh Bapak Adi Mursalin. Namun sebelum itu saya akan menyanyikan sebuah lagu favorit saya, dan lagu ini bisa menjadi motivasi untuk diri saya sendiri. Selamat menyaksikan. All the blood that I would bleed, I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart.
Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang apa saja karakteristik produk dan bagaimana pemasaran mengklasifikasikan sebuah produk. Banyak orang yang menganggap produk adalah suatu penawar nyata, padahal produk itu sendiri bisa lebih dari itu. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman acara orang, tempat informasi, maupun ide. Dalam merencanakan penawaran pasar, pemasar harus melihat satu tingkatan produk. Setiap tingkatan menambah nilai pelanggan yang lebih besar, dan kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan. Kita bahas yang pertama. Yang pertama pada tingkat dasar adalah manfaat inti atau core fit, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Pada tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar atau disebut dengan basic produk. Kemudian yang ketiga, pada tingkat yang ketiga, pemasar lebih mempersiapkan produk yang diharapkan, yaitu kondisi yang biasanya diharapkan pembeli karena mereka membeli sebuah produk. Kemudian pada tingkat keempat, pemasar menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Di negara-negara maju, positioning mereka dan persaingan pada tingkat ini itu sangat dipelajari oleh sebuah perusahaan penyedia layanan. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah produk potensial yang mencakup semua kemungkinan, tambahan, dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Ini adalah tempat di mana perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka. Ini adalah video penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari sebuah produk. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang apa saja karakteristik produk dan bagaimana pemasaran mengklasifikasikan produk. Banyak orang yang menganggap produk adalah suatu penawaran nyata, tetapi produk bisa lebih dari itu. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman acara orang, tempat informasi, maupun ide. Dalam merencanakan penawaran pasar, pemasar harus melihat satu tingkatan produk. Setiap tingkatan menambah nilai pelanggan yang lebih besar, dan kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan. Kita bahas yang pertama. Yang pertama pada tingkat dasar adalah manfaat inti atau core fit, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Pada tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar atau disebut dengan basic product. Yang ketiga, pada tingkat pemasar, mempersiapkan produk yang diharapkan, yaitu kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk. Pada tingkat keempat, pemasar menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Di negara-negara maju, positioning mereka dan persaingan pada tingkat ini itu sangat dipelajari oleh perusahaan penyedia layanan. Lalu yang kelima adalah produk potensial yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Ini adalah tempat di mana perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka. Kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita.
aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nana dengan NIM 231041799. Di sini saya akan menjelaskan produk yang benar. Karena di dalam video tersebut saya menemukan ada orang yang jualan dan tidak bisa menjelaskan produk tersebut dengan jelas. Di sini saya akan menggunakan metode FAM. Jika kalian bertanya apa itu FAM, di sini saya akan menjelaskan F, yaitu fitur karakteristik fisik, dan deskripsi teknik barang yang dapat dilihat, dirasakan, disentuh atau diukur, misalnya berat, warna, ukuran, dan harga. Yang pertama yaitu fitur atau harga. Karakteristik fisik dan deskripsi teknis barang yang dapat dilihat, dirasakan, dan disentuh atau diukur, misalnya warna, berat, termaksud harga. Yang kedua, arti atau keberatan. Karakteristik kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kata sifat, kata kerja atau kata keterangan. Arti sama juga dengan fungsi atau peran atau pekerjaan yang dilakukan oleh fitur. Yang ketiga, manfaat atau kesepakatan. Karakteristik yang dinyatakan dalam bentuk manfaat atau keuntungan manfaat yang dapat dirasakan oleh pembeli. Manfaat juga bisa berarti memberikan suatu solusi atau masalah yang dihadapi
pembeli, manfaat juga berarti bahwa ada kebutuhan pembeli yang dipuaskan dengan memberi barang atau jasa itu. Macam-macam manfaat untuk pelanggan. Yang pertama, keamanan. Yang kedua, ekonomis. Yang ketiga, kenyamanan. Ada 5 tingkatan produk. Yang pertama, manfaat inti. Yang kedua, produk dasar. Yang ketiga, produk yang diharapkan. Dan yang keempat, produk tambahan. Dan yang kelima, produk potensial. Untuk membuat produk memiliki ciri khas atau diferensial produk. Yang pertama, bentuk produk. Yang kedua, fitur. Yang ketiga, kustomisasi. Yang keempat, kinerja. Yang kelima, kemampuan untuk diperbaiki. Yang keenam, gaya. Dan saya akan menjelaskan klasifikasi produk, yaitu bagaimana produk berdasarkan kriteria tertentu, di mana klasifikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang. Yang pertama, klasifikasi produk berdasarkan keperwujudan, yaitu barang dan jasa. Yang kedua, klasifikasi produk berdasarkan tahan lama. Yang ketiga, klasifikasi produk berdasarkan kegunaan. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pengelompokan produk adalah: satu, produk. Yang kedua, merek produk atau pabrik. Yang ketiga, sertifikasi produk. Yang keempat, kualitas produk. Apa itu produk? Segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan penghasilan, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. A few moments later. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja, indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terlihat hangat napas segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan.
kita NIM 2310417933. Saya dari kelas M3 Makul Manajemen Pemasaran. Di video ini saya akan menceritakan apa itu produk dari video yang Pak Adi kirim kemarin. Bagaimana menjelaskan produk dengan benar dengan metode FAM. FAM adalah salah satu metode supaya akhirnya solusi yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Metode FA dan M dimulai dengan F. F itu fitur, karakteristik fisik, dan deskripsi teknis barang yang dapat dilihat, dirasakan, disentuh, atau diukur. Contoh, warna, berat, dan harga. Produk adalah suatu penawaran nyata, tetapi produk bisa lebih dari itu. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan barang fisik ataupun jasa. Penawaran pasar, pemasaran harus melihat satu tingkatan produk. Setiap tingkatan menambah nilai pelanggan yang lebih besar, dan kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan. Yang pertama itu ada tingkat dasar atau manfaat inti atau yang disebut dengan key revit, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Tingkat kedua pemasaran mengubah manfaat inti menjadi produk dasar atau disebut dengan basic produk. Yang ketiga, tingkat 3, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan, yaitu kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk. Tingkat yang keempat, produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Sedangkan tingkat yang terakhir, yaitu tingkat yang kelima, adalah produk potensial yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk. Apakah itu diferensiasi? Pertama, kita melihat dari bentuk produk, banyak produk. Diferensiasi berdasarkan produk, yaitu ukuran produk atau bentuk struktur fisik produk. Produk yang mempunyai ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti air minum yang dibeli di Alfamart atau Indomaret. Kedua, itu tentang fitur produk yang dapat ditawarkan dengan memvariasikan fitur yang melengkapi fitur dasar. Terus yang ketiga, penyesuaian pemasar dapat mendiferensiasikan produk dengan menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan perorangan. Yang keempat adalah kualitas kinerja. Kualitas kinerja adalah tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Dan yang kelima, kemudahan perbaikan adalah ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal. Yang keenam atau yang terakhir adalah gaya atau style, menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. Sebelum kita masuk ke penjelasan atau cerita tentang produk selanjutnya, kita bakalan nyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan,
Gaya adalah kelebihan dalam menciptakan perbedaan yang sulit ditiru oleh pesaing. Bagaimana cara mendiferensiasikan jasa? Yang pertama, kemudahan pemesanan mengacu pada seberapa mudah pelanggan menempatkan pesanan dengan perusahaan. Yang kedua, berkaitan dengan pengiriman, mengacu pada seberapa baik produk atau jasa dibawa ke pelanggan pengirim melalui kecepatan, akurasi, dan perawatan sepanjang proses. Dan yang ketiga, pelatihan karyawan pelanggan untuk menggunakan peralatan pemasok dengan benar dan efisien. Dan yang terakhir, branding, yaitu salah satu bentuk strategi pemasaran yang bisa mendiferensiasikan dan memberikan keunggulan bersaing suatu produk dan mampu merebut hati konsumen. Klasifikasi produk adalah pembagian produk berdasarkan kriteria tertentu. Para pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan, yaitu yang pertama itu klasifikasi produk ini dibagi menjadi dalam dua kelompok utama, yaitu yang berwujud dan jasa-jasa yang tidak memiliki bentuk. Dan yang kedua, klasifikasi produk berdasarkan daya tahan atau durability. Dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu barang yang tidak tahan lama dan barang yang tahan lama. Yang ketiga, klasifikasi produk berdasarkan kegunaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu produk konsumen dan produk industrial. Produk konsumen adalah produk yang dibeli konsumen untuk dikonsumsi sehari-hari. Produk ini dikelompokkan lagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama produk sehari-hari, yang kedua shopping goods, yang ketiga special goods, dan yang keempat itu ada unsur goods. Sekian penjelasan dari saya, menceritakan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Monika dengan NIM 23104179. Di sini saya akan menceritakan ulang video yang sudah saya tonton yang diberikan oleh Pak Adi. Menurut beberapa teori mengatakan bahwa produk merupakan barang berwujud atau tidak berwujud yang menguntungkan konsumen dengan manfaat yang berbeda-beda. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu produk. Jadi, produk merupakan barang yang berbentuk fisik yang dapat dirasakan, dipindahkan oleh indera manusia. Contohnya seperti makanan, minuman, dan baju-baju yang sering kita gunakan di setiap harinya. Berbicara tentang produk, seringkali kita membeli produk atau barang yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan hanya karena keinginan kita saja tanpa memperhatikan dan memanfaatkan manfaat, arti, dan harga produk tersebut. Dalam membeli suatu produk, kita juga harus memperhatikan kualitas dari produk tersebut serta harga dari produk tersebut. Seringkali kita membeli produk tidak memperhatikan harga yang kualitasnya tidak sesuai dengan harganya. Serta seringkali kita membeli suatu produk tanpa memikirkan kegunaan dari produk tersebut. Macam-macam manfaat produk untuk pelanggan. Yang pertama ada produk keamanan, ekonomis, kenyamanan, serta cost type. Di sini saya akan membahas beberapa poin mengenai produk, yaitu ada karakteristik produk, pemasaran, klasifikasi produk, serta diferensiasikan produk. Berbicara tentang produk memiliki 5 level. Yang pertama ada core benefit. Core benefit adalah kebutuhan atau keinginan dasar yang dipuaskan pelanggan ketika mereka membeli produk.
Misalnya sebuah hotel menyediakan tempat tidur untuk tidur ketika seseorang jauh dari rumah. Level produk ini berisi area kualitas. Level produk ini berisi area kualitas, mode, branding, gaya, dan warna dari suatu produk atau layanan. Kedua, ada basic produk. Basic produk adalah bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Contoh basic produk adalah produk dasar yang disediakan guna menunjang manfaat inti, seperti deterjen, mesin cuci, setrika, pelembut pakaian, pewangi, dan tempat untuk mengeringkan pakaian. Yang ketiga, ada contoh expand produk adalah pelanggan mengharapkan pelayanan yang jujur dan ramah, keadaan toko yang bersih dan nyaman, kualitas tinggi dengan harga yang murah, dan kecepatan dalam penyelesaian. Yang keempat, ada augment produk. Augment produk adalah suatu konsep produk yang menambahkan berbagai fitur di dalamnya kepada pelanggan. Contohnya adalah smartphone yang dijual bersamaan dengan paket internet. Dan yang kelima, ada produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa yang akan mendatang. Contoh dari potensial produk adalah kartu member yang memberikan diskon gratis satu produk setiap 10 kali laundry dan jaminan dari pihak laundry jika ada kehilangan suatu perusakan pakaian maka akan diganti sesuai dengan harga pakaian. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang FAM, yaitu fitur, atribut, dan manfaat. Yang pertama ada fitur. Fitur adalah fungsi unik dari suatu produk yang memberikan nilai dan keunggulan bagi pengguna. Dan yang kedua ada atribut. Atribut produk merupakan unsur yang menjadi pembeda pada suatu produk sehingga memberikan nilai tambah, manfaat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk ini mempunyai pengaruh besar pada persepsi pembeli terhadap produk tersebut. Yang terakhir ada manfaat. Manfaat sangat penting bagi pengguna atau pembeli. Manfaat produk adalah nilai yang sangat disadari pelanggan dari suatu produk atau layanan. Manfaat dinyatakan dalam bentuk kebutuhan, harapan, persyaratan, dan motivasi. Produk juga dapat dikategorikan menjadi 5 kategori. Yang pertama ada bahan mentah, bahan manufaktur, instalasi perlengkapan, operasi, dan alat bantu. Dan di manajemen pemasaran terdapat teknik vertical display yang merupakan pemajangan menurut ukuran yang dilakukan dengan bagian paling atas paling kecil semakin ke bawah semakin tersentuh barang yang sama akan tetapi berbeda ukurannya. Selanjutnya ada plain impulse buying, merupakan pembelian yang terjadi ketika konsumen membeli produk berdasarkan harga spesial dan produk-produk tertentu yang tidak tengah diperlukan dengan segera. Cut case display, cara display barang tanpa gondola, melainkan menggunakan kotak atau kartun, kemasan besar dipotong sedemikian rupa dan disusun dengan rapi. Sekian materi yang saya dapat tentang produk di channel YouTube Kak Adi. Saya Agnes Mendika dengan NIM 23104177976 mengucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novita, NIM 2310417933. Saya dari kelas M3, Makul Manajemen Pemasaran. Di video ini saya akan menceritakan apa itu produk dari video yang Pak Adi kirim kemarin. Bagaimana menjelaskan produk dengan benar dengan metode FAM. FAM adalah salah satu metode supaya akhirnya solusi yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Metode FA dan M dimulai dengan F. F itu fitur, karakteristik fisik, dan deskripsi teknis barang yang dapat dilihat, dirasakan, disentuh, atau diukur. Contoh, warna, berat, dan harga. Produk adalah suatu penawaran nyata, tetapi produk bisa lebih dari itu. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar
untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan barang fisik ataupun jasa. Penawaran pasar pemasaran harus melihat satu tingkatan produk. Setiap tingkatan menambah nilai pelanggan yang lebih besar, dan kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan. Yang pertama itu ada tingkat dasar atau manfaat inti atau yang disebut dengan key revit, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Tingkat kedua pemasaran mengubah manfaat inti menjadi produk dasar atau disebut dengan basic produk. Yang ketiga, tingkat 3, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan, yaitu kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk. Tingkat yang keempat, produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Sedangkan tingkat yang terakhir, yaitu tingkat yang kelima, adalah produk potensial yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk. Apakah itu diferensiasi? Pertama, kita melihat dari bentuk produk, banyak produk. Diferensiasi berdasarkan produk, yaitu ukuran produk atau bentuk struktur fisik produk. Produk yang mempunyai ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti air minum yang dibeli di Alfamart atau Indomaret. Kedua, itu tentang fitur produk yang dapat ditawarkan dengan memvariasikan fitur yang melengkapi fitur dasar. Terus yang ketiga, penyesuaian pemasar dapat mendiferensiasikan produk dengan menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan perorangan. Yang keempat adalah kualitas kinerja. Kualitas kinerja adalah tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Dan yang kelima, kemudahan perbaikan adalah ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal. Yang keenam atau yang terakhir adalah gaya atau style, menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. Sebelum kita masuk ke penjelasan atau cerita tentang produk selanjutnya, kita bakalan nyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Gaya adalah kelebihan dalam menciptakan perbedaan yang sulit ditiru oleh pesaing. Bagaimana cara mendiferensiasikan jasa? Yang pertama, kemudahan pemesanan mengacu pada seberapa mudah pelanggan menempatkan pesanan dengan perusahaan. Yang kedua, berkaitan dengan pengiriman, mengacu pada seberapa baik produk atau jasa dibawa ke pelanggan pengirim melalui kecepatan, akurasi, dan perawatan sepanjang proses. Dan yang ketiga, pelatihan pelanggan
pelatihan karyawan pelanggan untuk menggunakan peralatan pemasok dengan benar dan efisien. Dan yang terakhir, branding, yaitu salah satu bentuk strategi pemasaran yang bisa mendiferensiasikan dan memberikan keunggulan bersaing suatu produk dan mampu merebut hati konsumen adalah klasifikasi produk adalah pembagian produk berdasarkan kriteria tertentu. Para pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan yaitu yang pertama itu klasifikasi produk ini dibagi menjadi dalam dua kelompok utama, yaitu yang berwujud dan jasa-jasa yang tidak memiliki bentuk. Dan yang kedua, klasifikasi produk berdasarkan daya tahan atau durability. Dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu barang yang tidak tahan lama dan barang yang tahan lama. Yang ketiga, klasifikasi produk berdasarkan kegunaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu produk konsumen dan produk industrial. Produk konsumen adalah produk yang dibeli konsumen untuk dikonsumsi sehari-hari. Produk ini dikelompokkan lagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama produk sehari-hari, yang kedua shopping goods, yang ketiga special goods, dan yang keempat itu ada unsur goods. Sekian penjelasan dari saya, menceritakan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Terima kasih. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to Halo, perkenalkan nama saya Imelda Destania Bin dengan NIM 2310417940. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan dari video yang telah saya tonton yang dikirim oleh dosen kami, yaitu tentang produk. Secara garis besar, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Yang termasuk produk yaitu ada barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan juga ide. Baiklah, di dalam produk juga terdapat 5 tingkatan, yaitu ada core benefit atau manfaat inti, yang kedua ada basic product atau produk dasar, yang ketiga ada expert product atau produk yang diharapkan, yang keempat ada augment product atau produk tambahan, dan yang kelima ada potential product atau produk potensial. Kemudian di dalam produk juga terdapat diferensiasi, yaitu ada product form atau bentuk produk, yang kedua ada feature, yang ketiga ada customization, yang keempat ada performance, yang kelima ada repairability, dan yang keenam ada style atau gaya produk. Baiklah, di dalam produk juga terdapat diferensiasi layanan atau service differentiation. Yang pertama itu ada ordering ease atau kemudahan pemesanan, yang kedua ada delivery, yang ketiga itu ada customer training atau pelatihan pelanggan. Kemudian yang keempat itu ada customer consulting atau konsultasi pelanggan. Setelah itu yang kelima ada maintenance and repair atau pemeliharaan dan perbaikan, dan yang terakhir itu ada returns atau pengembalian. Baiklah, di sini akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang klasifikasi produk. Jadi klasifikasi produk adalah pembagian sebuah produk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, di mana klasifikasi produk ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang. Baiklah, dalam klasifikasi produk yaitu dibedakan dalam beberapa jenis. Di yang pertama itu ada klasifikasi produk berdasarkan keberwujudan atau yang disebut juga dengan tangible, yaitu ada barang dan jasa. Yang kedua itu ada klasifikasi produk berdasarkan daya tahan atau yang disebut juga sebagai durability.
yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu ada barang tidak tahan lama dan ada barang yang tahan lama. Baik, dan yang ketiga itu ada klasifikasi berdasarkan kegunaan, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu produk konsumen dan produk industri. Sebentar, itu anunya. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Baiklah, dan yang terakhir itu ada bauran produk atau yang disebut juga sebagai produk mix, adalah total keseluruhan dari daftar produk atau lini produk sebuah perusahaan yang ditawarkan kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu ada tahapan dalam pengembangan sebuah produk baru. Pertama itu ada pemunculan ide, yang kedua itu ada penyaringan ide, yang ketiga itu ada pengembangan atau pengujian ide, yang keempat itu ada strategi pemasaran, yang kelima ada analisis pasar atau analisis bisnis, yang keenam itu ada konversi ide, ketujuh itu ada pengujian pasar, dan yang terakhir itu ada komersialisasi. A few moments later. Tiba-tiba aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta, kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jamusa Nanda Pratama dengan NIM 2310417928. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami tentang dalam materi yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin. Baik, saya akan menjelaskan produk dengan metode PAM. Apa itu PAM? PAM adalah suatu metode supaya akhir solusi yang Anda berikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan dari kepanjangan PAM itu. Dimulai dari V-nya. V itu adalah fitur, karakteristik fisik, dan deskripsi fokus barang yang dapat dirasakan, disentuh, atau diukur. Misalnya, warna, berat, ukuran, termasuk harga. Sedangkan A-nya itu adalah karakteristik kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kata sifat, kata kerja yang dinyatakan dalam bentuk kata sifat dan kata kerja atau kata keterangan. Arti sama juga dengan fungsi atau peran atau pekerjaan yang dilakukan oleh fitur. Dan setelah artinya, manfaat. Manfaat itu karakteristik yang dinyatakan dalam bentuk manfaat atau keuntungan dan sebuah manfaat yang dapat dirasakan oleh pembeli. Manfaat juga bisa berarti memberikan suatu solusi atas masalah yang dihadapi pembelinya.
Manfaat juga berarti bahwa ada kebutuhan pembeli yang dipuaskan dengan membeli barang atau jasa ini. Dan ada macam-macam manfaat. Manfaat untuk pelanggan, yaitu ada 4. Yang pertama, ada keamanan, kenyamanan, ekonomis, dan prestige. Dan di sini saya akan menjelaskan yang secara singkatnya dari PAM, dan fitur, yaitu harga dan fitur yaitu harga, dan arti yaitu keberatan, sedangkan manfaat yaitu kesepakatan. Baiklah, cukup sampai di sini yang bisa saya pahami, yang bisa saya jelaskan dari materi yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Luka di Sini.